Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, untuk teman-teman semuanya. Ya, kenapa saya bilang selamat pagi, siang, sore, malam? Karena video ini bakal direkam juga untuk membantu teman-teman untuk dalam pembelajaran, sehingga nanti bakal di-share di e-learning di UT. Jadi kita bisa melihat video ulangnya nanti melalui e-learning tersebut dan juga nanti bisa lihat di YouTube saya. Baik, sebelumnya mohon maaf, seharusnya kelas atau web hari ini diadakan tetap hari ini, tetapi jam 4 sampai jam 6. Akan tetapi dikarenakan saya ada acara di sore hari, jadinya saya majukan jam pembelajarannya di hari ini juga, tapi jam 9 sampai jam 11. Oke, halo Mbak Esther. Ini Mbak ya, benar. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak, mohon maaf saya belum bisa buka kamera, masih setting-setting dulu. Oh iya, nggak apa, oke. Oh iya, semuanya tetap jaga kesehatan, dikarenakan sekarang juga lagi musim mau pancaroba juga sih, saya lebih banyak lagi sakit batuk pilek, dan sekarang saya juga lagi batuk pilek radang. Jadi nanti mohon maaf kalau misalkan suara saya agak nggak jelas atau bindeng, karena ya lagi nggak enak badan juga, terus tetap jaga kesehatan, oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang eh, aktivitas belajar 8, 9, 10, 11 yang dimana ada operator, perulangan, kondisi, dan array. Oke, kita nanti di sini kita belajar itu dulu, materi yang udah ada di share di e-learning. Baru nanti eh, setelah materi aktivitas belajar 8, 9, 10, 11, nanti kita lanjutkan untuk mencoba melalui Eclipse menggunakan bahasa Java. Oke, sebentar. Oke. Oh iya, dapat kabar ternyata di Sumatera lagi pada blackout. Mungkin yang belum bisa hadir bisa ngelihat video dari rekaman nanti. Jadi ya semoga segera menyala listrik yang ada di Sumatera. Baik, kita kembali lagi. Saya izin untuk share screen. Oke. Oke. Ya, di sini kita akan mempelajari di aktivitas belajar 8 yang merupakan mempelajari tentang operator Java. Dapat diketahui operator Java itu ada beberapa yang mungkin yang sering kita pelajari juga di matematika, salah satunya ada operator aritmatika. Nanti juga ada operator unary dan ada beberapa operator yang berada di Java. Dapat diketahui operator Java dengan operator bahasa pemrograman lain kurang lebih sama, tapi mungkin ada beberapa sintaksnya berbeda. Baik, ya, kita pertama untuk pengertian dulu nih operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Lalu dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Makanya tadi saya sudah bilang operatornya itu kurang lebih eh, sudah pernah kita pelajari di matematika, baik saat kita belajar di SD, SMP, SMA. Lalu di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Nah, ini adalah ekspresi. Ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan operan, misalnya 10 plus 5. 10 dan 5 adalah operan.
atau angkanya itu adalah operan. Untuk operator, itu adalah tanda tambah atau positif atau plus, itu namanya operator. Yang bisa kita lihat di sini ada contoh pada program Java, nanti coba kita jalankan setelah materi nanti. Ini ada contoh, misalkan kita menghitung kecepatan, di mana apabila cepatnya sama dengan 0, kita membuat rumus misalkan rumus cepat, di mana cepat ditambah 40, maka nanti kita akan menampilkan hasil penambahan kecepatan tersebut dengan melalui manggil dari sini kecepatan tambah kecepatan, maka kalau maka akan muncul ini rumusnya atau metode. Kalau di Python atau bahasa pemrograman lain biasanya fungsi. Operator aritmatika yang tadi sudah sempat saya bilang kurang lebih sama seperti matematika yang kita pelajari selama perkuliahan maupun sekolah, yaitu di mana operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana pada tipe-tipe data primitif, misalnya perkalian, penambahan, pengurangan, modulus. Nah, pertama ada penambahan ya mungkin sudah pada tahu, yaitu menambahkan nilai di kedua sisi operator. Ini A plus B hasilnya 15. Misalkan contohnya tadi operannya itu 10, yang untuk A ditambah yaitu operator, B itu operan lagi misalkan 5, maka hasilnya adalah 15. Lalu pengurangan juga yaitu kurangi operan kanan dan dari operan kiri. Kalau matematika kan iya betul dari sebelah kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri pada umumnya. Lalu di sini A min B, A dan B adalah operan, dan min atau pengurangan itu adalah operator. Ya, misalkan A-nya 10, B-nya 5, maka hasilnya 5. Lalu untuk perkalian, sama mengkalikan nilai di kedua sisi operator. Menjadikan yaitu mengkalikan nilai pada operan. Misalkan A-nya tadi 10 kali yaitu operator, yaitu B-nya 5 atau operannya 5, maka hasilnya ada 50. Sama juga pembagian, membagi operan kiri dengan operan kanan. Juga sama A per B, maka 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, modulus itu biasanya cara menjelaskan habis dibagi atau gitu. Nah, membagi operan kiri dengan operan kanan dan memunculkan sisanya. Semisal A-nya itu 10 modulus 5, maka hasilnya 0. Karena 10 dibagi 5 tidak ada sisa kan. Hasilnya 2 tapi nggak ada sisa. Contoh misalkan 10 dibagi 4. Itu kan ada sisa, berarti 2. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, contoh pemrogramannya. Yang tadi saya bilang misalkan A-nya 10, B-nya 5. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti kita coba. Oke. Selanjutnya operator unary. Operator aritmatika unary yaitu operator aritmatika digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Misalkan nanti kita bisa mencoba nanti tepatnya pada perulangan atau di if nanti. Dimana positif atau yaitu tanda nilai variabel tersebut bernilai positif, negatif yaitu negatif, yang tanda nilai variabel negatif plus tambah-tambah itu intinya tambah 1. Itu nanti kita akan belajar di perulangan biasanya, misal kayak nanti bisa kita lihat contohnya nanti. Terus ada pengurangan yaitu min kurang 1, nilai variabel dikurangi 1, dan kalau tanda seru yaitu kebalikan nilai boolean. Misalkan tanda seru true, berarti jawabannya adalah false. Seperti itu. Baik, ini adalah contohnya, nanti bisa dilihat atau bisa baik saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini misalkan kita mendeklarasikan di mana nilai A bernilai integer yaitu minus 10 dan B yaitu 5, dan boolean kondisi yaitu true, kondisi bernilai true. Lalu kita integer hasil A sama dengan A plus plus, berarti A-nya itu min 10 plus plus. Maka hasilnya nanti akan yaitu min 10. Lalu untuk hasil B sama dengan plus plus B,
yaitu berarti hasilnya adalah nanti akan 6. Baik, boolean hasil kondisi sama dengan tidak sama dengan kondisi. Berarti misalkan, eee, atau ya kalau ini biasa tidak sama dengan bukan tidak sama dengan, berlawanan, yaitu misalkan awalnya bernilai true, maka akan berisi yaitu false. Lanjut, hasilnya nanti seperti di sini. Nah, nilai awal, lalu ini ada unary-nya, maka output-nya akan seperti itu. Baik, operator penugasan. Operator penugasan assignment adalah operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Pengisian nilai, misalkan yaitu sama dengan, pengisian dan penambahan itu ditambah sama dengan, ya sama aja kayak A ditambah B. Itu bisa dibuat dengan rumusnya seperti ini, A plus sama dengan B. Gitu. Ya. Terus nanti pengisian dan pengurangan, minus kurang sama dengan, pengisian dan perkalian seperti ini, kali dengan sama dengan, pengisian dan pembagian yaitu garis miring atau dibagi sama dengan, dan pengisian dan sisa bagi yaitu modulus sama dengan. Nah, contohnya seperti ini. Dapat diketahui, kita sudah mendeklarasikan A sama dengan 20 dan B sama dengan 10. Maka apabila 20 ditambah sama dengan 10, maka hasilnya akan 30. Yang tadi saya sempat bilang. Lalu sama juga, ya kurang lebih, nah ini cara penjabarannya seperti di sini. 20 kurangi 10, maka nanti hasilnya yaitu 20. Nah, ya, nanti terus ini 20 dibagi 10, nanti hasilnya 2. Lalu 20 dikali sama dengan 10 sama dengan A kali B, yaitu 20. Nanti kita cek dulu jawabannya, apakah benar atau tidak. Lalu A sama dengan 20 habis dibagi dengan 10, karena 2 habis dibagi dengan 10 yaitu 0, maka hasilnya 0. Baik. Lalu deklarasi variabel floating point. Ini apabila kita memiliki nilai yang desimal atau koma. Coba kita jalankan di mana apabila 30,7 ditambah dengan L yaitu 5,67, maka saya akan 36,37. Untuk yang di ini K-min L yaitu maka hasilnya 30,6996 dan yang sama seperti sebelumnya. Hasil outputnya akan seperti ini. Selanjutnya, operator rasional. Operator rasional adalah digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari dan kurang dari. Operator ini mengembalikan hasil boolean setelah perbandingan dilakukan. Contoh lebih besar, ya kurang lebih ini juga sama dengan apa yang kita pelajari di matematika. Lebih besar, terus ada yang lebih kecil, dan sama dengan seperti ini. Misalkan A sama dengan B, maka nanti hasilnya apa? Itu tidak sama dengan ini, tadi yang sempat saya bilang. Terus lebih besar sama dengan bisa seperti ini, dan lebih kecil sama dengan kurang dari sama dengan. Ini ada penerapannya. Sebagai contoh, apabila menggunakan operator rasional, kita ingin membuktikan tadi operator rasional, di mana kita dapat mengetahui A sama dengan 10, B sama dengan 20. Yang pertama, kita melakukan pengecekan yaitu apabila sama dengan. Apakah A sama dengan B? Pasti jawabannya antara iya atau tidak atau true or false, maka false. Lalu apabila A tidak sama dengan B, 10 apakah tidak sama dengan 20? Hasilnya yaitu pasti true, karena 10 tidak sama dengan 20. Lalu apakah 10 lebih besar dari 20? Maka jawabannya yaitu false, karena yang betul adalah 10 kurang dari 20. Lalu kita cek lagi,
apakah 10 kurang dari sama dengan 20, maksudnya kurang dari sama dengan, berarti kayak sampai misalnya 10, range-nya yaitu 10 sampai 20. Kurang dari sama dengan itu start-nya dari 10, gitu. Terus apakah A10 kurang dari sama dengan 20, true karena benar. Lalu apabila 10 lebih besar sama dengan 20, apakah 10 lebih besar sama dengan 20? Itu kan tidak atau salah, maka hasilnya false. Oke. Selanjutnya, operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Di sini yaitu ada NN atau dan. Ini cara penulisannya seperti ini, nanti bisa diterapkan di saat pemrograman, lalu atau OR, atau seperti ini. Atau, yaitu cara penulisannya seperti itu. Mungkin eh, teman-teman atau rekan-rekan udah pernah mempelajari logika informatika, itu biasanya dasarnya menggunakan AND OR seperti itu. Nah, ini penerapannya yang bisa diterapkan di algoritma pemrograman melalui nanti kita terapkan saat melakukan pengkodean. Gimana semisal dapat diketahui eh, nilai satu itu bersifat true dan operatornya AND true, maka hasilnya itu true karena kalau ya kayak benar salah seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, kalau misalkan N itu yang benar itu, yang hasilnya benar itu saat keduanya benar, selebihnya hasilnya salah. Dapat tidak seperti di tabel ini. Saat nilai satunya true atau benar dan nilai duanya salah, maka hasilnya akan salah atau false. Yang ketiga juga sama, apabila nilai satunya false dan nilai keduanya true, maka hasilnya juga false. Lalu untuk yang keempat, apabila kedua-keduanya false, nilai satu maupun nilai dua, maka hasilnya false. Lalu bagaimana sih kalau yang OR? Yang OR itu kebalikannya, yaitu saat nilainya keduanya false, maka hasilnya false, sisanya yaitu true. Berarti baik nilai satu, nilai duanya itu true, maka hasilnya true, karena kan atau itu berarti kan salah satu. Kalau misalkan N itu paling gampangnya keduanya harus benar. Kalau misalkan kalau false apa kalau OR itu benar salah satu itu tetap hasilnya akan true. Terus untuk nanti kalau yang OR itu apabila nilai satunya true, OR nilai duanya false, maka hasilnya di sini true. Lalu apabila yang di nilai satunya sini false, OR nilai duanya true, maka hasilnya akan true kalau menggunakan OR. Nah, baru kalau misalkan hasilnya nilainya false, operatornya OR dan nilai duanya false, hasilnya yaitu false. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah cara menerapkannya di Java. Sebentar saya mau ini bentar izin minum. Oke, sebelumnya maaf karena ya tadi sempat saya bilang lagi nggak enak badan, jadi lagi banyak eh lendir di hidung sehingga harus nyisih juga sama minum. Oke, balik lagi ke operator logika. Gimana? Nah, diketahui kita sudah mendeklarasikan A yaitu 10, B sama dengan 20, C sama dengan 15. Misalnya kita mendeklarasikan nilai C yaitu boolean true or false, di mana apakah 10 lebih besar dari 20 itu kan true, dan 10 kurang dari 15
Itu kan kalau 10 kurang dari 15 apakah benar atau salah? Nah, tadi, oh ya, 10 lebih besar dari 20 itu salah, false. Dan 10 kurang dari 15 itu benar, berarti kan false sama true, maka hasilnya yaitu false. Yang kedua, apabila 10 kurang dari 20 itu kan true, benar. Dan 10 kurang dari 15 itu kan benar, berarti true. Berarti true dan true, ya, maka hasilnya yaitu true. Nah, kalau gimana kalau di OR? eh Jika nilai 10 lebih besar dari 20, itu kan false, karena 10 itu kurang dari 20. Atau 10 kurang dari 15 itu true atau benar. Yang tadi saya bilang, apabila salah satunya benar, maka untuk OR itu berarti tetap hasilnya itu benar. Jadi ketika yang bagian kiri ini dia false, dan bagian kanannya itu true, karena operatornya OR, maka kan ada benar salah satu. Berarti hasilnya itu true. Nah, bagaimana kalau misalkan apakah 20 kurang dari A atau 20 kurang dari 10 itu kan false karena 20 lebih besar dari 10. Dan apakah C kurang dari A atau apakah 15 kurang dari 10? Kan harusnya 15 lebih besar dari 10. Maka keduanya false. Saat false dengan operator OR, maka hasilnya itu false. Itu. Ini adalah operatornya dan itu adalah outputnya. Baik, nah ini operator ternary. Operator ternary adalah operator versi singkat dari pernyataan if else. Jadi nanti kita akan mempelajari kondisi yang ada if else-nya, ada yang if else, nested dan semacamnya. Nah, ini menggunakan operator ternary itu udah mempersingkat dari uh, membuat kondisi if else tersebut. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk misalnya sebagai berikut. Misalkan kalau misalkan kita menggunakan if else, jika A kurang dari 10, maka B sama dengan A kurang dari 10, maka B akan diisi dengan A kurang dari 10. Kalau selain itu, maka B yaitu A lebih dari 10. Bagaimana kalau misalkan kita buat di ternary, cukup dengan membuat string B yaitu berisi string di mana B sama dengan apabila A kurang dari 10, maka hasilnya A sama dengan 10. Atau kalau misalnya itu A eh, tidak tidak sama dengan 10. Seperti itu. Ini coba kita terapkan di kodenya. Misalkan A sama dengan 10, lalu kita mendeklarasikan string B, di mana B sama dengan A kurang dari 10, 10 kurangi 10, maka apabila A kurang dari 10, 10 kurang 10, maka hasilnya itu 10 lebih besar dari 10. Atau A lebih dari 10. Maka hasilnya seperti ini. Nah, operator ternary, ini ada outputnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke stop sharing, ke aktivitas belajar 9, di mana kita akan mempelajari yaitu perulangan lebih dahulu. Oke. Perulangan dan kondisi if. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu perulangan. Nah, pengertian perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi atau fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Atau nanti kita em, melakukan perulangan atau mengeluarkan nilai yang akan kita ulang-ulang seperti itu. Nah, di perulangan kode Java itu ada menggunakan while, ada menggunakan do while, dan menggunakan for.
Nah, perulangan while yaitu cara kerja perulangan ini seperti percabangan, ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Nah, seperti ini kurang lebih. Ketika kondisinya true atau benar, maka kita akan melakukan perulangan lagi. Terus sampai ada batasannya. Apabila sudah dalam kondisi ini sudah tidak sesuai, maka kita akan keluar, yaitu atau bisa jadi berhenti melakukan perulangan. Ya, sebagai contoh seperti ini. Di sini kita akan melakukan perulangan angka 0 sampai 4. Ini juga bisa misalkan boleh startnya dari 0, boleh startnya dari 1 atau bebas. Tapi ini kita akan melakukan sebanyak 5 kali. Mana sih caranya? Cara jalannya program tersebut? Maaf, batuk. While atau perulangan di mana pertama kali kita masukkan i-nya yaitu 0 kurang dari 5. Maka apakah 0 kurang dari 5? Kan benar. Maka kita menjalankan di mana kita akan mengeprint 0. Masuk. Nah, masuk kita menampilkan 0. Selanjutnya setelah 0 kita 0 plus plus berarti 0 ditambah 1. Berarti saat 0 ditambah 1 berarti i sudah tidak 0 lagi. I sekarang yaitu bernilai 1. 1 kurang dari 5 apakah benar? Iya. Maka kita menampilkan lagi atau kita outputkan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Lagi 1 ditambah 1 yaitu 2. Sekarang berarti i bernilai 2. 2 kurang dari 5 benar. Maka kita melakukan menampilkan angka 2. Sudah. Lalu kita tambah lagi 2 ditambah 1. Sekarang i bernilai 3. 3 kurang dari 5. Ya, benar. Maka kita akan menampilkan lagi 3. Lalu kita tambah lagi 3 ditambah 1, yaitu 4. 4 kurang dari 5, apakah benar? Iya, maka kita menampilkan lagi 4. Nah, sekarang 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu kita cek lagi, i-nya sekarang 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Maka program selesai. Maka akan menampilkan angka yaitu angka 0 sampai 4 atau melakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan hasilnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba. Selanjutnya, perulangan for. Pernyataan for membutuhkan inisialisasi kondisi dan penambahan atau pengurangan dalam kondisi dalam satu baris. Nah, cara penulisannya seperti ini. For, di mana ada statement 1, itu ada statement 2, ada statement 3. Statement 1 biasanya itu start-nya, statement 2 itu batasnya, statement 3 itu tadi, kalau kita lihat di while, ada i++. Nah, di sini biasanya diletakkan di sini i++-nya. Nah, kurang lebih seperti ini yang tadi saya bilang. Sama, kita akan menampilkan perulangan sebanyak 5 kali, di mana start-nya itu 0 dan batasnya itu 5. Caranya sama, cuma penulisan atau sintaksnya berbeda. Di sini kita melakukan perulangan startnya 0, kayak batasannya itu i kurang dari 5 dan i++ atau i ditambah 1. Startnya kita yaitu 0. Apakah 0 kurang dari 5? Iya, maka kita akan menampilkan 0. Nah, lanjut, tahap selanjutnya yaitu 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Kita cek lagi, i sekarang sama dengan 1, apakah 1 kurang dari 5? Betul, maka kita melakukan menampilkan output yaitu 1. Lalu kita cek lagi, 1 ditambah 1, sekarang 2, i sama dengan 2. 2 kurang dari 5, benar, maka kita menampilkan 2. Masuk ke sini, ditampilkan. Lalu 2 ditambah 1, sekarang i-nya sama dengan 3. 3 kurang dari 5, betul. Berarti kita menampilkan 3. 3, lalu kita
melakukan perjumlahan lagi, 3 ditambah 1, sekarang I yaitu 4. Apakah 4 kurang dari 5? Iya, maka kita mengeluarkan angka 4. Terus kita tambah 4 ditambah 1, sekarang I-nya 5. Nah, I5 kurang dari 5? Tidak, karena 5 itu tidak kurang dari 5, tapi 5 sama dengan 5, berarti kan tidak sesuai. Maka perulangan berhenti. Maka yang data nilai yang kita tampilkan yaitu nilai 0, 1, 2, 3, 4. Kita melakukan perulangan sebanyak 5 kali, menghasilkan seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya perulangan menggunakan dual. Di sini cara kerjanya perulangan dual sebenarnya sama seperti perulangan while. Bedanya adalah do dilakukan do dulu, lalu melakukan looping di while-nya. Sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari alurnya atau flowchart-nya untuk dual. Ini adalah sintaksnya. Lalu kita coba cek ke cara penulisan kodenya. Nah, di sini kita melakukan eh, perulangan duel di mana kita deklarasikan integer i sama dengan 0. Oh, oke. Saya memeriksa dulu apakah sudah direkam atau belum. Oke, balik lagi. Di sini kita mendeklarasikan i sama dengan 0. Maka dicek dulu apakah 0, bukan dicek dulu, kita langsung menampilkan 0. Masuk. Lalu 0 ditambah 1. Apakah 1 kurang dari 5? Iya, maka kita balik lagi. Yaitu langsung ngeprint 1. Apakah 1 ditambah 1, yaitu, maaf, setelah 1 kita tampilkan, lalu kita melakukan perjumlahannya, yaitu 1 ditambah 1, yaitu 2. 2 kurang dari 5, benar, maka kita melakukan menampilkan 2. Lanjut, 2 ditambah 1, 3. Maka 3 kurang dari 5, lalu kita print lagi 3, lalu kita cek 3 tambah 1, atau kita iya, kita tambahkan 3 tambah 1, 4. 4 kurang dari 5, maka kita tampilkan lagi 4. Nah, 4 ditambah 1, itu kan 5. Lalu dicek di sini, 5 kurang dari 5, kan tidak, maka perulangan selesai. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang perulangan. Eh, Perulangan itu nanti sangatlah penting saat kita sudah melakukan eh, saat melakukan implementasi sebenarnya pada coding itu sangatlah berguna karena dipakai baik saat kita melakukan web, pembuatan web. Nanti sebagai contoh kita misalkan mau menampilkan hasil di tabel, itu kita perlu melakukan perulangan dari nilai-nilai yang ada menggunakan eh, nilai yang ada yang akan diterapkan di tabel tersebut. Maka kita harus melakukan perulangan. Kadang perulangan itu juga ada nested ya, perulangan di dalam perulangan. Nanti bisa seperti itu. Terus eh, jadi untuk perulangan bisa dipelajari lebih mantap karena itu sangatlah penting nanti baik di web maupun nanti juga kalau mau belajar kayak AI atau machine learning itu juga menggunakan perulangan juga. Kalau misalkan contohnya kemarin saya saat masalah citra itu menggunakan beberapa perulangan karena citra itu menggunakan gambarnya kan bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, itu karena ada dimensi atau karena matriks, itu maka perlu ada perulangan saat membuat kodenya. Kurang lebih seperti itu. Ini intermezzo aja ya. Lalu kita lanjut ke kondisi. Stop sharing.
Lanjut, maaf apabila penjelasannya saya agak kecepatan atau agak kurang jelas sebelumnya, mohon maaf juga. Izin untuk, minum sebentar. Baik, nah, oke. Selanjutnya tadi sudah belajar perulangan, kita lanjut ke belajar untuk kondisi. Nah, kondisi atau pengambilan keputusan. Nah, pernyataan if ada atau kondisi, yaitu adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Ini contohnya dalam flowchart, apabila suatu kondisi misalkan memenuhi syarat, dia akan lanjut ke proses di sini blok pertanyaannya atau tidak. Apabila tidak, kita tidak melakukan proses ini atau blok pernyataan, maka akan langsung melewati hal tersebut. Atau bisa jadi kalau misalkan tidak sesuai, maka akan balik lagi. Contoh semisal kita melakukan kondisi untuk pengecekan username atau password. Nah, apabila username-nya atau password-nya tidak sesuai, maka kita akan dikembalikan atau tidak bisa masuk ke halaman selanjutnya. Kalau misalkan username dan password-nya itu sama, maka akan lanjut ke sini. Lanjut, kurang lebih seperti itu. Ini adalah contohnya. Ya, seperti ini. eh Misal kita membuat kondisi if seperti ini. Apabila A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Lalu kita membuatkan kondisi di mana if yaitu A kurang dari B atau 10 kurangi 20, 10 kurang dari 20. Apakah benar atau salah? Benar kan? Kalau apabila benar, maka kita akan menampilkan A kurang dari B. Nah, apabila misalkan A lebih dari B, apakah eh, kondisi tersebut benar? Tidak, maka tidak akan menampilkan hasil ini atau nanti bakal kosong aja hasilnya. Ya, ada if sederhananya seperti ini, itu ada outputnya. Pernyataan atau selanjutnya itu kondisi if else. Yaitu pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana. Else adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Sebagai contoh di sini, apabila if-nya misal-misal eh, apakah username-nya itu benar? Apabila benar, kita akan menuju ke halaman. Apabila salah, kita akan memberikan pernyataan kalau halaman username salah seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Apabila ini sesuai, maka akan lanjut. Kalau ini ya untuk username password kurang tepat sih. Kalau misalkan ini eh, tadi kita menggunakan if A kurang dari B.
Nah, misalkan apabila if A kurang dari B, dan apabila tadi A-nya 10 kurang dari 20 itu bernilai benar, maka kita akan menjalankan ini, yaitu A kurang dari B. Kita menampilkan A kurang dari B. Semisal kita A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 20, dan if-nya apabila A lebih besar dari B atau 10 lebih besar dari B, itu kan tidak, berarti kita tidak menjalankan bagian ini. Kita menjalankan bagian yang false. Maka misalkan A tidak benar apabila A lebih besar dari B, atau kita menampilkan langsung A kurang dari B, itu aja. Maka menghasilkan itu. Nah, seperti ini. Misal A sama dengan 20 dan B sama dengan 20. Kita cek, apakah 20 kurang dari 20? Tidak. Maka kita akan lanjut ke else-nya, yaitu akan menampilkan A lebih besar dari sama dengan B. Karena 20 kurang dari 20 itu salah. Maka kita tidak mengerjakan ini. Kita tidak menjalankan tersebut. Menjalankan, tapi tidak menampilkan outputnya. Tetap tahapannya seperti yang kemarin, yaitu bertahap dari satu per satu. Nah, ini sebagai contoh. Kita awalnya cek dulu tahapan awalnya 20 kurangi 20 tidak, bagi ini tidak kita tampilkan, lanjut ke else. Ya, maka 20 lebih besar sama dengan 20. Karena tidak memenuhi syarat ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba terapkan di kode. Nah, selain itu, kondisi juga ada if, else if, dan else. Semisal di sini, oh iya, untuk pengertiannya itu pernyataan if, else if, dan else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif. Semisal, eh, if kondisi satunya apabila benar maka menjalankan kondisi satu, apabila saat tidak benar maka kita lanjut ke tahapan selanjutnya, itu maka ini false itu berarti else if, yaitu blok pernyataan yang kedua. Apabila masih belum benar, lanjut ke kondisi tiga. Apabila di kondisi tiga ini benar, maka kita akan tampilkan yang kondisi tiga, atau apa yang kita proseskan di kondisi tiga. Nah, kalau apabila saat dicek masih belum benar, maka masuk ke else. Maka kita akan menampilkan eh, pemrosesan yang ada di keempat ini. Seperti itu. Maka kita akan menampilkan hasil yang blok 4. Tapi itu kembali lagi sesuai dengan apa yang ada diperintahkan. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. If condition 1, else if condition 2. Nanti masuk apa perintahnya, dan else apabila tidak memenuhi syarat di if maupun di else if. Seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita mendeklarasikan yaitu waktu 22. Ya, waktu 22 itu jam berapa sih? Nah, kita bagi. Misal, jika waktu kurang dari 10, itu akan kita masukkan itu ada waktu pagi. Nah, jika selain itu, apabila jika waktu kurang dari 20, maka itu adalah siang. Dan apabila selain kedua syarat di atas, itu akan masuk ke malam. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba masukkan angkanya. Waktu kita sudah deklarasikan 22. Apakah 22 kurang dari 10? Tidak. Berarti tidak memenuhi syarat pertama. Lanjut kita ke bawah. Apakah 22 kurang dari 20? Tidak. Karena 22 lebih besar dari 20. Maka kita dapat mengetahui bahwa 22 itu bukan siang. Selanjutnya yaitu apa, berarti kan sudah tidak memenuhi kedua syarat di atas, maka masuk ke syarat yang terakhir. Maka waktu 22 itu digolongkan atau dikategorikan waktu malam, maka kita menampilkan malam. Seperti itu. Nah, selain if else, sama seperti tadi di perulangan kita ada while, do while, dan for. Kalau di kondisi di sini selain ada if, else, else if, ada juga switch case. Nah, kurang lebih sama switch itu
ibaratkan seperti if-nya. Kalau case itu seperti, eee, kalau switch case itu ada expression-nya maaf, kalau case-nya itu eee, seperti if-nya seperti itu, seperti itulah. Karena, kalau misalkan switch case, kalau di kondisi itu kalau dalam pemrograman lebih seringnya tetap yang digunakan yaitu if else. Kalau switch case jarang digunakan. Ya sampai saat ini boleh sih digunakan tapi, pada umumnya pada saat mengcoding menggunakan if else. Kalau switch case jarang. Seperti ini alurnya switch kondisi atau ekspresinya, apabila tidak benar maka tahapan selanjutnya yaitu dicek di sini. Kurang lebih flowchart-nya seperti ini. Mungkin mirip seperti if, else, if tadi. Nah, di sini integer angka. Kita mendeklarasikan angka. Angkanya 1. Nah, switch mengambil 1. Nah, misalkan case 1. Jika 1, maka kita akan menampilkan 1. Break. Break itu di sini artinya berhenti, langsung keluar. Ada namanya break dan continue. Kalau continue biasanya masih lanjut. Kalau break itu selesai. Continue itu lanjut tapi kadang bisa jadi kayak di-skip gitu. Lalu case 2 yaitu apabila nilai angkanya 2, maka kita akan menampilkan angka 2. Apabila case-nya kita isi 3, maka akan kita menampilkan angka 3 seperti itu. Ini blok switch case. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk kondisi juga dipelajari lebih mantap karena sama halnya dengan perulangan, kondisi juga pasti digunakan di saat pemrograman website maupun mobile, maupun di machine learning atau di data, karena maupun di Excel pun juga menggunakan if else. Jadi lebih dimantapin bagaimana cara menggunakan kondisi yang benar, mau menggunakan if else, if atau if aja. Kadang ada if, bawahnya dicek lagi if. Itu sesuai dengan kebutuhan uh, alur suatu programnya. Boleh menggunakan sheetcast juga. Oke, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu materi array. Oke, izin sebentar. Oke, balik lagi. Materi selanjutnya ini array dan method, tapi di pertemuan 11 ini kita fokus di array. Nanti method kita di pertemuan selanjutnya. Ini array. Lalu apa sih pengertiannya array? Array adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat. Paling gampang cara menjelaskan array itu ibaratkan array adalah suatu kantong plastik yang bisa diisi apa aja. Misalkan kita pergi ke pasar, membeli buah, membeli sayur, membeli daging, itu dalam plastik tersebut bisa disimpan apa saja. Nah, kurang lebih array itu sama seperti itu. Cara pemahamannya untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, ini poin penting pada array pada Java.
Tunggu sebentar. Oke, balik lagi. Poin penting pada array pada Java. Pada Java, semua array dialokasikan secara dinamis. Yang pertama. Yang kedua, pada Java adalah objek dengan demikian pada Java adalah objek. Dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggotanya. Jadi nanti eh, dalam array itu kita bisa mengetahui array itu panjangnya ada berapa. Bisa jadi panjangnya di dalam itu ada 5, ada 10, ada 12. Pokoknya dalam array itu karena ada isinya, maka kita bisa tahu berapa dalamnya. Yang ketiga yaitu variabel array. Dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Yang keempat, pada array dimulai dari 0. Jadi yang ibaratkan pertama kali kita masukkan, kalau misalkan eh, contoh yang saya ucapkan pertama yaitu buah, lalu yang kedua yaitu eh, si sayur, yang ketiga itu daging dalam satu plastik, maka array yang dimulai dari 0 yaitu adalah buah. Yang array ke satu yaitu adalah sayuran, array yang kedua yaitu adalah daging, kurang lebih seperti itu. Pada Java, array dapat dibuat statik, variabel lokal atau menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, ini contohnya. Berarti array yang pertama kali dimasukin yaitu 10, yang kedua yaitu 5, 7, 3, 1. Kurang lebih seperti ini. Panjang arraynya kita bisa menghitungnya yaitu panjangnya ada 5, yang indeks pertamanya itu 0, indeks terakhirnya 4. Kalau ditanya berapa isi nilai di indeks ke-0, maka jawabannya 10. Berapa nilai indeks di kedua, yaitu nilainya yaitu 7. Saat indeks terakhirnya berapa, kita cek bisa hasilnya itu 1. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah karena itu tadi bisa satu dimensi, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi juga. Kalau misalkan kita nanti belajar misalkan computer vision itu bisa sampai tiga dimensi karena berupa citra gambar. Bisa dua dimensi juga bisa. Raut gambar tuh, oh ya, dua dimensi. String misalnya kita buat terima dulu atau deklarasikan yaitu string nanti dalamnya itu ada eh, maaf, kalau kita mendeklarasikan array di mana dalamnya itu nanti akan tipe datanya itu string yang berisi mobil-mobil. Nah, seperti itu. Maka kita bisa mengisi seperti ini contohnya. String nanti kita isi Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Maka apabila kita tanya eh, cars di array mobil atau array cars, nilainya untuk indeks kedua berapa? Jawabannya yaitu nilai keduanya yaitu berisi Ford, bukan berapa tadi. Nilai keduanya isinya apa? Berarti isinya Ford. Karena startnya dari 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Ini juga sama apabila kita deklarasikan untuk array yang isinya nanti berupa tipe data integer. Maka seperti ini, 10, 20, 30, 40. Ini juga sama untuk integer array, misalnya seperti ini, 10, 5, 7, 3, 1. Nah, ini adalah implementasinya. Hmm, Misalnya kita deklarasikan dulu integer, nanti dalamnya ini berupa angka-angka. Nah, kita array integer, kita jelaskan merupakan array integer. Nah, array integer itu isinya integer, new integer, lalu 5, mengalokasikan memorinya. Nanti berarti kita akan membuat eh, isinya tuh ada 5. Yang pertama, array integer ke 0 kita isi dengan 5. Yang kedua, kita array integer 1 kita isi dengan 7. Lalu kita outputkan, maka hasilnya seperti ini 5, 7. Nah, kalau gimana cara menampilkan tanpa membuat seperti ini? Berarti kan kalau misalkan ada
angkanya misalkan ada 1000, itu kan nggak mungkin kita outputkan secara satu persatu atau menulis kodenya satu persatu. Gimana caranya? Kita menggunakan ya tadi yang kita pelajari yang kedua yaitu perulangan. Jadi saling berkaitan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya apabila kita membuat array di mana dalamnya berupa kalimat atau kata yang berupa string. Bisa kita array string kita isi dengan mobil, motor, becak. Nah, gimana sih cara memanggilnya? Seperti ini, misalkan kita menampilkan mobil, gimana caranya? Berarti kita memanggil di indeks ke 0, itu nilainya berapa? Nilainya apa? Yaitu mobil. Sama yang ke satu yaitu motor, yang kedua yaitu becak. Nanti seperti itu. Nah, array multidimensi. Nah, ini multidimensi udah dua dimensi. Biasanya ada dua dimensi, tiga dimensi. Nanti bisa dicari-cari juga buat tambah-tambahan ilmu. Nah, array multidimensi. Nah, array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama. Yang membedakan adalah dimensinya. Misal ada dua dimensi, maka jadi array dua dimensi. Seperti ini. Seperti itu. Nah, kita mempunyai array multidimensi. Lalu, kita ingin menampilkannya bagaimana sih? Nah, ini bisa menggunakan perulangan. Seperti ini. Nah, kita deklarasikan kalau dua dimensi menggunakan otomatis kotaknya ada dua. Untuk baris dan kolomnya seperti itu. Nah, seperti ini. Pertama kita membuat ada barisnya ada 210, 800, 360, 900, dan 170, 449. Seperti ini. Terus kita akan menampilkan gimana? Tadi yang seperti saya bilang, kita menggunakannya paling gampang dengan melakukan perulangan. Karena ini dua dimensi, kita bisa menggunakan perulangan yang tadi saya bilang ada perulangan yang eh, double atau perulangan di dalam perulangan yang biasa untuk menampilkan angka-angka yang berada di dalam array atau tadi yang kayak misalkan dua dimensi mau tiga dimensi maupun satu dimensi pun juga bisa. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini cara paling cepat untuk menampilkannya. Nah, array IJ. Nah, coba kita mulai dulu. Saat eh, pertama kan kita pasti akan menampilkan 2 10. Saat array-nya I-nya 0, J-nya itu 0, maka hasilnya 2. Saat 0 dan J-nya itu 1, maka hasilnya itu 10. Terus 800 terus lanjut ke baris selanjutnya, lalu baris ketiga. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini deklarasinya. Ini adalah trik menampilkan datanya menggunakan perulangan. Seperti itu. Ada outputnya. Nah, lalu ada passing array. Passing array adalah melempar isi array dari sebuah metode. Bentar, izin bentar.
Oke, baik. Mohon maaf tadi saya ke kamar kecil bentar sama minum karena juga masih nggak enak badan. Baik, Mbak Esther, terima kasih. Nggak apa, lanjut ke ada tuh web matkul lain. Baik, kita lanjut lagi ke materi yang ke-11. Oke, ke passing array. Harus saya cek dulu bentar. Apakah sudah direkam ya? Sudah. Baik, oke. Kita balik lagi ke passing array. Nah, ini yang array multidimensi tadi. Nah, passing array. Yaitu passing array adalah melempar isi array dari sebuah metode. Nah, seperti ini kita menampilkan yaitu kita mendeklarasikan. Nah, ada deklarasi dan inisiasi array, di mana ada 10, 20, 30. Nah, ini kita menampilkan X. X itu otomatis, yaitu untuk memanggil metode tampil eh, dengan parameter tipe array. Nah, di sini misalkan tampil array X, maka kita akan menampilkan seperti ini. Kan pertama 10, lalu mengisi array indeks 0 dengan nilai 100. Seperti ini. Pertama kan kita menjalankan, oh ya, maaf, hasilnya kan awalnya kita 10 dulu. Oke, pertama kita membuat sebuah tuh array yang isinya 10, 20, 30. Karena tadi kode pengkodean itu tahapannya itu baris per baris, maka pertama saat kita menampilkan yaitu 10, maka muncul di outputnya yaitu 10. Kedua, kita memanggil metode atau nama lainnya juga ada fungsi terhadap fungsi yaitu atau metode di mana X-nya yang kita lempar. Di sini ada X-nya yang pertama yaitu kan 10. Nah, saat kita masuk ke tampil yang sudah kita deklarasikan metode tampil ini, maka yang pertama kali ditampilkan yaitu Y-nya kan 10, maka akan menampilkan 10 lagi. Nah, terus di sini diubah Y sama dengan 100. Y0 sama dengan 100. Nah, maka di sini hasilnya udah nggak 10 lagi karena kita sudah masuk ke bagian tampil ini. Hasilnya sekarang X-nya 0 itu adalah 100 karena sudah diubah nilainya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Materi yang hari ini lanjut kita ke mencoba melakukan program. Oke, kita tunggu sebentar. Saya, nah, sama. Bisa haruskan lagi. Hmm, oke. Ini nggak bisa dibuatin itu biar bisa lihat contohnya. Atau kita langsung aja deh ke tadi operator. Kita balik lagi operator. Kita mau mengecek tentang operator aritmatika. Hmm, kita pertama buat public string void and string arts. Oh, static string. Ibu. Nah, kita misalkan A-nya 10, integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 20. Misalkan kita ingin mengecek sysouts. Nah, misalkan
Tadi aritmatika berarti penjumlahan berapa hasil dari A plus B sama dengan, nah di sini kita bisa buat A plus B. Kita cek dulu. Nah, kita perlu kurung biar kita juga sebagai yang membuat juga tidak bingung. Berarti kita menjalankan yang ada di dalam kurung ini. Nah, karena antara string dan kayak misalkan rumus atau yang ada di belakangnya itu karena di Java menggunakan plus agar tidak kita bingung, kita mendingan kita kurungin aja. Coba kita jalankan. Oke. Nah, 10 ditambah 20 yaitu 30. Sama misalkan kita buat kita copy aja. Nah, misalkan ini kurang, ini kali, ini kali ya. Kita buat seperti ini, sudah sesuai dengan 10. Misalnya 10 ditambah 20 itu adalah 30, terus 10 kurangi 20 minus 10, 10 kali 20 yaitu 200, dan A bagi 20 yaitu 0. Karena kita bukan membuatnya ke float. Kalau misalkan ini kita buat float. Ya, tipe data kita buat tipe data float. Gimana hasilnya? Apakah bisa? Nah, kalau float kita eh, bisa melihat angka berapa angka di belakang koma. Seperti itu. Lanjut. Oh ya, kalau untuk modulus, misalkan sisa berapa A modulus B, atau habis dibagi. Nah, kita isi A modulus B. Kalau kita jalankan, berapa hasilnya? A modulus B 10. Coba modulus B yaitu 2. Yaitu 10 karena 10 bagi 20 itu kan tar, sisanya masih ada 10. Coba kalau misalnya kita balik B modulus A. Hasilnya kalau B modulus A yaitu sisanya 0. Kalau bingung coba kita ubah angkanya misalkan 10 dan 4. Misalkan yang A-nya lebih kecil. AB-nya lebih kecil. Harusnya sisanya 2. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut operator ini operator kita buat komen dulu operator aritmatika. Oke, selanjutnya coba kalau misalkan operator unary. Ini kita komen dulu. Kalau misalkan banyak, kita tutup di sini. Misalkan kita buat deklarasi, misalkan operator unary. Misalkan integer sama dengan 10. Kita buat integer B sama dengan 4. Terus boolean kondisinya kita buat misalkan false. Jangan lupa titik koma. Lalu kita buat integer hasil A itu berapa? Apabila A plus plus. Dan integer hasil B min min B. Oh, misalkan kita buat plus plus B.
Lalu misalkan Boolean hasil kondisi itu tidak sama dengan kondisi. Misalkan hasil A hasil B hasil kondisi. Coba kita jalankan hasilnya gimana. Nah, 10, 5, dan 10, 5, dan true. Karena 10 ditambah-tambah, maka hasilnya akan 10 tetap tidak berubah. Coba kalau misalkan kita 1, hasilnya apakah 1? Ya, 1. Karena 1 ditambah berapa? Jadi kan nggak ada. Kalau ini kan 1 ditambah B. Berarti 1 ditambah 4. Itu berarti 5. Seperti itu. Komen 1 ditambah balik kembali. 1 ditambah. Nah, kalau ini, biar tidak bingung seperti ini. 10 aja. 10 ditambah titik. Nah, kalau ini 1 ditambah 4. Itu. Seperti itu. Coba kalau misalkan kita buat hasil C. Kita deklarasikan C. Integer C sama dengan 8. Misalkan hasil C yaitu C min berapa hasilnya? Bagi kita cek. C min sama dengan 8 karena 8 dikurangi berapa? Nah, kalau misalkan hasil hasil D misal min B itu berarti sama dengan 1 dikurangi berapa? Misalkan kita buatnya 7 lah. Kita deklarasikan D sama dengan 7. Hasil D. Nah, hasilnya 6. Lebih seperti itu. 7 kurangi 1 berarti. Nah, ini seperti itu. Lanjut untuk penugasan. Semisal kita komen lagi. Atau penugasan. Misalkan kita integer A sama dengan 12 dan integer B sama dengan 10. Yang kita sisa yaitu misalkan A sama dengan B. A sama dengan B. A, B. Bisa nggak ya ini? Kita cek. Nah, pertama false karena 12 apakah sama dengan 10? False. Nah, di sini
Kenapa bisa 22? Karena 12 ditambah 10. 22. Di sini 12 dikurangi 10. Maka hasilnya tetap nilai A-nya itu, yaitu 12. Nah, di sini 12 dikali dengan 10, maka hasilnya itu 120. Ini A dibagi dengan B. Karena A-nya itu tetap berarti maka A-nya 12. Di sini habis dibagi. Berarti kan 12, misal 12 dibagi dengan 10 itu kan masih misalkan satu, sisanya kan pasti 2. Nah, hasilnya dari sini. Seperti itu. Terus operator relasional. Ini maksudnya relasional, bukan pembahasan. Sorry. Lanjut, relasional. Kita matikan dulu. Operator relasional. Itu misalkan kita integer A sama dengan 10, B sama dengan 20. Misalkan A sama dengan B, tidak sama dengan B, A. Kenapa hasilnya false? Karena 10 tidak sama dengan 20. Nah, ini tidak. Ini juga 10 tidak sama dengan 20. Itu kan benar. Berarti benar, true. Apakah 10 lebih dari 20 kan salah. Tidak false. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada operator logika. Oh ya, operator logika itu penting karena biasanya bisa diterapkan di kondisi juga atau di beberapa kasus. Ya, itu penting juga. Baik, ada operator logika. Operator logika. Oke. eh Integer A kita samain aja 10, terus B-nya 20, dan C-nya 15. Semisal kita buat untuk booleannya C sama dengan A lebih dari B. A kurang dari C. A kurang dari B. Kurang dari C. A lebih besar dari B, or A kurang dari C. B kurang dari C.
Dan, nah, oke, coba kita jalankan. Ada error sepertinya. DKMN, oh, nggak ada error. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena 10 lebih besar dari 20, jawabannya false. Dan 10 kurang dari 15 itu true. Nah, apabila N itu kan bakal hasilnya true apabila semuanya benar. Ini ada yang salah itu maka hasilnya yaitu false. Yang kedua, A kurang dari B10 kurang dari 20. Itu true, sorry. Dan 10 kurang dari 15 itu juga true. Apabila keduanya benar, maka benar. Seperti itu. Lanjut, saat ini kalau yang A lebih besar dari B10, lebih besar dari 20 itu false. Tetapi dia itu menggunakan OR. OR itu berarti apabila salah satu benar, maka akan benar. Apabila keduanya salah, salah. Nah, ini kan salah satunya aja benar nih. Saat A kurang dari C atau 10 kurang dari 15. Itu true. Maka hasilnya tetap true. Nah, gimana kalau yang ini? Yang N. Saat 20 kurang dari 10 itu kan false. Dan or atau 15 kurang dari 10 itu kan false. Maka itu false. Karena keduanya salah, maka salah. Seperti itu. Untuk operator logika, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya operator ternary. Operator ternary misal integer A sama dengan 12 misalkan. Lalu string B. Kita buat B sama dengan A kurang dari 10. Kita coba-coba dulu aja ya. Ini bakal muncul apa enggak? A lebih besar dari 10. Maka 12. Apa kira A, B, tapi B kurang dari A kurang dari 10. Nah, saat A kurang dari 10, maka hasilnya seperti ini. A lebih besar dari 10. Kita bisa dilihat nanti di uh, operat materi operator yang lain. Bisa sebenarnya sudah saya kirim di ini di evalu di e-learning. Saat ini coba-coba dilihat sama. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke yang misalkan yang perulangan.
Tadi perulangan ada while, dan for. Nah, coba kita pertama yang while dulu. Saat kita mau ngeprint sebanyak 5 kali. Wait, wait. Bagaimana kalau semisal kita membuatnya i plus plusnya 2? Apakah hasilnya kita menampilkan sebanyak 5 kali atau tidak? Nah, misalkan kita buat dulu sama dulu jadi agak bingung. Error out. Nah, i plus plus ya. Tampilkan. Nah, yang tadi itu bisa awalnya 0, 0, 1, 0, terus tambah 0 tambah 1, 1 kurang dari 5, sampai saat 5 kurang dari 5 itu akan berhenti, maka keluar. Bagaimana kalau misalkan i plus 2 gini? Apakah bisa? Tidak bisa. I plus saat i plus sama dengan 2 aja cukup menampilkan 3 nilai saja. Kenapa? Karena saat 0 dia akan menampilkan 0, lalu 0 tambah 2, 2, dicek 2 kurang dari 5 benar, maka dia akan menampilkan 2, tambah lagi 2 ditambah sama dengan 2 itu 4, maka 4 kurang dari 5 benar, maka 4, 4 ditambah sama dengan 2 itu 6, 6 kurang dari 5 enggak, berarti berhenti gitu. Seperti itu untuk yang pertama kita saat menggunakan perulangan while. Baik, saya izin minum bentar. Oke, kembali lagi. Kita lanjut eh, ke perulangannya. Nah, ini perulangan yang dua ya. Ke perulangan tadi while udah, kita duel dulu aja biar masih di lingkup while. Nah, misalkan integer i sama dengan misalkan 0, kita buat dulu misalkan eh tuh sisal i plus plus while equal dari while
sama kurang lebih. Pertama kita mengeksekusi dulu, maka yang akan ditampilkan 0, 0 ditambah 1. Nah, di sini hasilnya tuh bukan 0 kurang dari 5, tetapi udah 1 kurang dari 5. Karena di sini sudah melakukan plus-plus, seperti itu. Caranya sama tadi yang tadi pelajari saat di materi. Saat 0 akan ditambah 0 tambah 1, 1 kurang dari 5 akan tampil lagi. Akan balik lagi ke berarti I-nya sekarang 1 ditampilin 1, 1 tambah 1 2, 2 kurang dari 5 naik lagi. 2, 2 tambah 1 3, 3 kurang dari 5 sesuai dari ditampilin 3, 3 tambah 1 4, 4 kurang dari 5 naik lagi 4, 4 tambah 1 5, 5 kurang dari 5 enggak berhenti. Bagaimana kalau misalkan pasti break? Dan nanti kita ada kayak break gitu di hasilnya gimana? Nah, karena saat 0 kita buat break, maka dia keluar dari perulangan ini, maka selesai. Kalau continue, gimana kalau continue? Sama saja karena lanjut seperti itu. Oke, sudah perulangan 2 ya. Lanjut ke for. For biasanya lebih sering digunakan menurut saya adalah lebih sering digunakan di pemrograman baik di eh, web atau eh machine learning atau semacamnya karena ya eh lebih enak dan lebih ringkas. Nah, kita membuat statement satunya, karena I sama dengan 0, kita terus buat batasannya, I 5, lalu kita buat eh, penambahannya atau iterasinya. Ya, iterasi. Ini kita buat. Kita jadi. Gunakan perulangan for. Seperti ini. Lalu kita buat sisa. Saya berapa? Oh, satu. Bagaimana kalau misalkan kita buat I sama dengan kurang dari sama dengan 5? Maka apakah 5 masuk atau tidak? Masuk. Karena saat 5 kurang dari sama dengan 5, berarti kan 5 sama dengan 5 masih masuk, maka akan muncul saat naik lagi 5 tambah 1, yaitu sekarang 6. 6 apakah kurang dari sama dengan 5? Tidak, maka berhenti. Seperti itu. Kurang lebih itu untuk perulangan. Nanti bisa lebih matengin lagi, dikarenakan perulangan juga ada yang perulangan multidimensi yang tadi bisa kita lihat di array. Lanjut kita ke kondisi. Oke, kita buat kondisi atau di materi yang ke aktivitas belajar 10, yaitu tentang kondisi. Kondisi tadi ada if else if, ada juga yang sweet case. Lalu coba kita terapkan yang sudah dibuat. Misal kita membuat kita deklarasi public static void length integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 20. If A kurang dari B,
maka kita coba sisal. Seperti ini. Coba kita jalankan. If. Nah, tadi saat dicek 10 kurang dari 20, jika sesuai, maka kita akan menampilkan kondisi ini atau statement ini. Coba kita buat misalkan 25. Apa yang terjadi? Tidak muncul apa-apa karena saat 25 kurang dari 20 itu salah, false. Maka dia tidak menjalankan ini. Tidak dijalankan. Langsung keluar. Di keluarnya nggak ada ketentuan lain atau seperti else if atau else, maka selesai dalam kondisinya seperti itu. Lalu coba kita menggunakan yang selanjutnya, yaitu if else. Kondisi if else. Sama misalkan kita buat string username Rifki, string password admin 123. Dan kita buat if, dan di dalam ini tuh ada dua langsung, misal kayak tadi ada operator yang membagikan, seperti operator rasional kalau nggak salah tadi kita sudah mempelajari operator rasional. Kita coba terapkan di kondisi semisal username sama dengan Rifki, and ini juga tambah operator yang lain, password sama dengan admin. Ini bukan. Nah, kita buat string input username. Misal kita buat misal ini nggak kapital, dan string password sama dengan misalkan Rifki 765. Nah, kita simpan cocokkan. Apakah bila username apabila yang biar kami input username sama dengan username dan input password sama dengan password, maka kita akan menampilkan selamat Anda berhasil login. Kalau selain itu, misalkan kita periksa kembali username dan password Anda. Kita jalankan, apakah bisa? Nah, karena input username-nya tidak sama, maka username dan pada seperti ini. Kalau kita sudah menggunakan operator rasional dan tadi ada operator tadi NN
Nah, ini operator logika. Jadi kita menggunakan operator logika dan operator rasional. Maka hasilnya seperti ini. Karena kita ngecek kata tidak sama. Coba kita buat seperti ini. Saat username dan passwordnya sama. Kita cek. Nah, sama Anda berhasil login. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan if else. Yang digunakan yang pasti saat kita buat login itu kurang lebih seperti ini. Jadi if else atau kondisi itu sangat dibutuhkan nantinya. Lalu kita coba menggunakan yang if else if, ada if else if-nya. Misal kita buat komen lagi. Misalkan kondisi if else if else. Kita buat if kita copy paste aja biar cepat. Nah, ini juga sama. Kita tambah else if. Nah, ini else if misal input username ya sama dengan username and input password sama dengan password, maka sisot periksa kembali username Anda. Itu ada lagi else if lagi, misalnya kita tambah misalkan input username yaitu sama dengan username dan input password tidak sama dengan password, maka periksa kembali password Anda. Coba kita jalankan. Misalkan ini yang benar dulu. Nah, selamat Anda berhasil login. Coba kalau misalkan Rifki, periksa kembali username karena passwordnya benar tapi username-nya salah. Lalu coba kita buat Rifki-nya benar, tapi admin 1890. Ya, kita jalankan. Nah, periksa kembali password Anda. Lalu apabila kita admin dan Rifki, hasilnya periksa kembali seluruh password. Jadi kita pertama mengecek dulu di if yang pertama, apakah sesuai. Kalau misalkan sesuai, maka akan selesai. Apabila belum sesuai, akan turun ke perintah yang kedua atau kondisi yang kedua. Apabila sesuai, maka selesai. Apabila belum, akan turun lagi ke kondisi ketiga. Apabila masih belum sesuai, maka akan terakhir masuk ke else. Seperti itu. Ini penggunaan if else. Ini sangat digunakan saat ya semua digunakan perlu digunakan saat membuat baik website maupun saat nanti pembuatan yang lain-lain pada pemrograman seperti itu.
Selanjutnya kita menggunakan Sweetcash. Bagaimana kamu menggunakan Sweetcash? Nah, kita samain aja yang ada di ini, yang ada di contoh. Jadi angka misal switch yang kita masuk angka. Angka 2. Mau Sweetcash tetap harus satu klik. Ini di luar, makanya sepertinya error. Tiga. Kalau kita jalankan, apakah bisa? Angka 1. Bagaimana kalau misalkan tidak ada? Maka tidak akan muncul. Apakah bisa? Nah, sebuah kalau 1. Ini harus atau yang tahap terakhir bisa dibuat default seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk Sweetcash. Jadi, pertama kita mendeklarasikan angka 1. Nah, di switch nanti kita di sini berarti maka angkanya 1. Saat dicek apakah hasilnya 1, maka akan menghasilkan 1. Lalu apabila benar akan selesai. Sama hal yang sebelumnya, apabila 2, maka hasilnya angka 2 dan selesai. Angka 3 pun juga sama. Apabila tidak memenuhi semuanya, bisa kita buat default. Jadi isinya periksa kembali. Seperti itu. Itu untuk yang kondisi. Selanjutnya kita akan ke bagian array. Ya, kita save dulu aja. Izin minum sebentar kembali. Oke, baik, kita lanjut ke array.
Salah share. Oke, ya. Kita buat misal array. Kita buat biasanya public static void main. Kita mempelajari tadi ada array. Jadi ada yang satu dimensi, ada yang multidimensi. Nah, kita coba dulu yang satu dimensi terlebih dahulu. Bahkan kita deklarasikan dulu integer, namanya array in. Lalu kita buat array in node isi dengan satu, array in satu sama dengan dua. Itu sisa. Misalkan array in array in satu. Oke. Ada pemberitahuan dari 5 menit lagi. Oke. Nah, hasilnya 1, 2 karena kita berhasil masukkan. Bagaimana kalau misalkan kita buat 5 tapi di array ke 6 ya? Kita isi 2. Tidak bisa karena lengthnya itu cuma 5. Nanti kalau misalnya lengthnya 6. 5 terus kita harusnya si error. Tidak bisa. Kecuali kalau misalkan kita buat ini 6. Masih cuma tidak bisa. Ini karena next on. Coba kita buat oh. Ya tadi tidak seperti itu. Terus coba kita buat yang satu dimensi yang lain, misalkan yang string. Misal atau string kayak string motor dan kecap. Kita solve. Oke, kita jalankan. Mobil kecap.
Lalu ada yang multidimensi. Nah, multidimensi bisa dikerjakan nanti sendiri dikarenakan sudah ada pemberitahuan untuk 2 menit lagi selesai. Sebelum itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Lalu untuk jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan untuk mencoba-coba juga lebih banyak lagi. Selain itu, juga mengerjakan tugas, saat masih ada banyak yang belum mengumpulkan. Jangan lupa sesuai arahan juga sudah saya cat satu persatu lewat eh, apa secara privasi atau private lewat di e-learning nanti bisa dikerjakan dengan batas akhir tanggal 25. Ya, 25 jam 3 sore. Oke, itu sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf sekali karena hari ini agak kurang kondusif karena dikarenakan badan saya kurang sehat. Kedepannya semoga, oh ya jangan lupa jaga selalu kesehatan. Lalu kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.